Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen rahimakumullah. Eh, Tadi pagi saya menemukan sebuah video ya, waktu nonton buka YouTube itu, sebuah video yang rupanya merupakan akumulasi dari kejadian carut marut tentang pernasaban, terutama yang mereka-mereka yang mengaku dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian terungkap dalam video tersebut, yaitu pada akun gak laku bersalah, video dengan background bendera merah putih dengan istilahnya title "Aku Cinta Indonesia". Ini kayaknya menggambarkan dan situasi saat ini, dan mereka para oknum-oknum ya, sekarang ini banyak yang mengatakan sebagai oknum habaib. Mereka telah melakukan penghinaan kepada pemimpin kita, sebut saja terhadap Gus Dur, yang mengatakan Gus Dur itu buta mata buta hati. Terus juga penghinaan kepada pemimpin kita, Presiden Jokowi ya, waktu itu misalnya mengatakan Jokowi banci atau apa. Juga pernah juga pada Profesor Dr. Said Akil Sirot saat dia menjabat sebagai ketua PBNU. Kemudian yang terakhir ini mengatai kiai-kiai NU, kiai-kiai muda NU sebagai curut atau apa. Banyaklah hinaan-hinaan, omongan-omongan kasar yang menjelekkan para kiai dan pemimpin kita. Dan yang terakhir Habib muda yang istilahnya ya, yang su'ul adab, yang kurang etika terhadap ketua PBNU, Bapak Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Baik, seperti apa videonya kita lihat dan kita resapi video berikut ini. Gue bilang juga apa? Ketika lo ngelecehin, ketika lo merendahkan pemimpin yang dipilih Allah untuk Indonesia ini, Allah akan merendahkanmu. Sekarang sedikit demi sedikit terbukti lo bukan dzurriyyah Nabi alias Habib palsu. Lo antek Belanda, lo keturunan Yahudi. Coba itu buktikan kalau lo bukan seperti itu. Tapi bagaimana mungkin lo diajak debat ilmiah malah lari, padahal lo yang nantang. Lo diajak tes DNA nggak berani, malah ngoceh ini ngoceh itu. Lo presiden, lo bilang banci, tapi lo sendiri banci. Sekarang hampir seluruh rakyat Indonesia meyakini bahwa lo bukan dzurriyyah Nabi, lo antek Belanda, lo keturunan Yahudi. Gimana coba? Ya tinggal ada dua cara untuk meluruskan itu. Yang pertama, lo buktikan kalau lo dzurriyyah Nabi. Lo buktikan lo bukan antek Belanda, lo bukan keturunan Yahudi. Tentu saja dengan data-data yang valid. Adu data, debat ilmiah.
tes DNA. Tapi kalau mau adu data orang yang lebih dulu hidup di Indonesia lah yang lebih valid dibandingkan data lo yang baru datang ketika Belanda menjajah Indonesia. Data yang menyaksikan bahwa lo keturunan Nabi, itu data orang-orang yang hidup di Indonesia dari zaman kerajaan-kerajaan terdahulu. Lebih valid dibanding data lo. Cara yang kedua, lo akuin, lo minta maaf, tidak sombong lagi, mau berbaur dengan pribumi, tidak lagi membodoh-bodohi, tidak lagi memperbudak dan berlaku sok tuan di negeri ini. NKRI harga mati. Ketika harga diri pribumi kau injak-injak, mendidih darah nasionalismeku. Merdeka! Sobat netizen, bagaimana pendapat Anda? Kita merasakan ada nuansa saat ini atau mulai detik ini, mulai hari ini adalah masa-masa karma itu akan berlangsung kepada yang bersangkutan yang melakukan penghinaan, pelecehan kepada para pemimpin-pemimpin kita, para tokoh-tokoh kiai-kiai NU, para pemimpin negara ini. Banyak yang terluka. Mungkin mereka lupa saat melontarkan ungkapan-ungkapan keji, ungkapan-ungkapan kotor, ungkapan-ungkapan penghinaan, bahwa banyak pengikut mereka, pecinta mereka, pengikut Gus Dur, pecinta Gus Dur, jamaahnya Gus Dur, rakyat Indonesia, pendukung Presiden Jokowi, apalagi anggota NU, pengurus-pengurus NU mulai pusat sampai ranting, sampai anak ranting, sampai kampung-kampung dan juga banom-banomnya. Ketika pemimpinnya dihina, ketika pemimpinnya dilecehkan, tentu sakit hati. Mendidih darah ini rasanya, gak rela. Kita sebagai bangsa Indonesia ketika presiden kita dilecehin, kita sakit hati. Saat inilah rupanya karma itu terjadi. Dan tentu atas sakit hati banyak orang tadi. Masyarakat, warga negara, jamaah NU, pecinta Gus Dur, jamaahnya Kiai Said Agil Sirot, sekarang ini kiai-kiai NU yang lainnya yang juga dilecehkan. Bahkan sekarang ini menjadi satu kesatuan yang lebih luas, yaitu pribumi. Apa yang akan terjadi? Paling tidak dalam video tadi pun dari akun gak laku yang ternyata isinya sangat menarik tadi, ada beberapa opsi yang disampaikan. Mudah-mudahan segera usai dan menjadi baik, dan memang kemudian kata orang, kalaulah mereka itu habaib, gak ada ceritanya orang NU yang tidak menghormati habaib. Orang-orang NU lah yang dibimbing, yang dibina, yang diarahkan oleh para kiai untuk senantiasa menghormati habaib, tidak sebaliknya. Maka ketika ada tuduhan-tuduhan orang NU, kiai-kiai muda mengadu domba, nggak ada ceritanya. Tetapi sekarang ini dengan adanya tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang menemukan, yang mengkaji dari beberapa referensi, diketemukan adanya kejanggalan hubungan nasab tersebut, maka kita tunggu respon dari mereka yang ditantang untuk membantahnya, menjadi tantangan ilmiah. Sampai yang terakhir juga banyak yang mendesak untuk tes DNA sebagai keakuratan, juga menyatakan bahwa gen mereka identik dengan istilahnya dengan DNA beliau Bani Hashim atau Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sekian,
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.